Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Ananda Pratiwi, mahasiswa Politeknik Jalan Makassar dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya yang saya dapatkan di kuliah tamu waktu beberapa hari yang lalu dengan materi proses teknokratis dan politis penyusunan peraturan daerah. Langsung saja pengertian trias politika. Trias politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri artinya tiga, as artinya poros atau pusat, dan politika artinya adalah kekuasaan yang merupakan satu pilar demokrasi. Jadi trias politika itu terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di sini saya akan mengarah ke legislatifnya. Legislatif memiliki juga tiga fungsi. Jadi di DPRD itu ada tiga fungsi legislatif. Yang pertama, fungsi legislasi. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi pengawasan. Artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi anggaran. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana pelanggaran legislatif dan pengawasan. Karena berbicara tentang perda itu, tentu saja berbicara tentang fungsi legislatifnya. Sekarang ini menurut PP 12 tahun 2018, dulunya itu adalah Badan Legislatif, tapi sekarang sudah diganti menjadi Bapemperda. Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya pengertian Ranperda, Rancangan Peraturan Daerah, atau biasa disingkat Ranperda, adalah tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku lembaga penyelenggara negara di daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewenang pemerintah daerah. Ranperda itu dibahas apa-apa yang akan menjadi rancangan perda di kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, sebelum perencanaan Ranperda harus diawali dengan memasukkan dalam Propemperda. Propemperda itu adalah program pembentukan daerah. Ketika ingin memasukkan suatu Ranperda itu harus merupakan skala prioritas yang ada di kabupaten kota sendiri, di mana yang tidak menjadi tumpang tindih di kalangan masyarakat, yang menjadi bahan yang sangat penting untuk dijadikan Ranperda. Penyusunan Ranperda. Pada saat penyusunan Ranperda itu dimasukkan di Propemperda, program pembentukan daerah, harus sebelum pembahasan anggaran. Pokok yang dimaksud anggaran itu contohnya di penganggaran 2021. Jadi sebelum pengetukan palu, anggaran pokok ini harus dimasukkan khusus. Contohnya, sekarang yang ada di Kabupaten Pindrang, ada 14 Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah dan inisiatif DPRD. Ranperda itu sebenarnya bisa dari pemerintah daerah itu sendiri, bisa juga dari inisiatif DPRD. Karena untuk membentuk suatu perda memang harus melakukan persetujuan bersama yang nantinya antara pemerintah daerah dan legislatif. Pengesahan Ranperda. Ranperda yang disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD, sedangkan Raperda DPRD yang muntade dan gubernur atau bupati atau wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati atau wali kota untuk disahkan menjadi perda. Nah, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan gubernur atau wali kota bupati. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati atau wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan. Pengertian perda. Peraturan daerah atau biasa disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah juga merupakan instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, masing-masing daerah otonom.
Peraturan daerah juga dikatakan merupakan bentuk aturan pelaksana undang-undang dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi dalam pembentukan perda itu harus ada perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus ada acuannya, misalnya itu Perpu, Perpres, undang-undang, dan lain sebagainya. Mekanisme pembentukan perda. Tahap perencanaan dilakukan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi. Tentang anggaran pendapat dan belanja daerah provinsi, kabupaten atau kota, program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan DPRD, tapi sebelum itu khusus di lingkungan Pemda, Kepala Daerah menugaskan pimpinan perangkat daerah atau SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, tahap penyusunan perda. Penyusunan rancangan perda dilakukan berdasarkan program pembentukan perda. Kepala daerah memerintahkan perangkat daerah SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda Pemrakarsa. Pimpinan SKPD dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, penyusunan penjelasan atau keterangan dan naskah akademik untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah SKPD, mengikut sertakan perangkat daerah yang membidangi hukum di Pemda. Perangkat daerah SKPD yang membidangi hukum di Pemda melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah SKPD. Naskah akademik adalah naskah hasil pengajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang tepat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UU, Raperda provinsi atau Raperda kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Materi muatan perda. Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan perundang-undangan. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi ketentuan hukum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika memang diperlukan, ketentuan peralihan jika memang diperlukan, dan ketentuan penutup. Kesimpulan dari materi, rancangan peraturan daerah merupakan instrumen yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintah yang baik dan terintegrasi dan juga memenuhi aspirasi masyarakat. Ranperda ini dibuat berdasarkan kepentingan rakyat dan disesuaikan dengan urgensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Rancangan perda itu disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Daerah Otonom sebagai wakil. Pembuatan ranperda ini dilakukan setelah tahun berikutnya berjalan. Hal ini berguna untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah.